Aku penasaran dengan Naomi dan main emblem jahat ya, Assassin. Mainin Rapture, mainin juga pada Ayendra di sana. Yap, dan sekarang waktunya game yang kedua akan berakhir 1-1 atau 2-0. Enggak kedengeran 1-1 apa 2-0? 2-0 atau 1-1? Ya udah kalau begitu FPL Arena pada suaranya. Wow, full house kita sepertinya untuk di hari ini dan ini menarik banget nih. Natalianya nggak pakai lethal ignition om. Yang tadi gue sempat bakal berpikir itu emblem utama buat Nata bahkan. Buat ini ya, nambahin lagi damage-nya dia ya. Tapi dia lebih memilih untuk quantum charge, jadi ada Ya. satu safety lah, safety net Ya, buat Natalia. Barusan flicker. Ya, Barusan udah ada satu utility yang terlihat, yang terbuka. Sementara sekarang di area tengah dengan set emblem yang udah semakin terlihat lagi nih. Ya, sini dia dengan Farsha. Oh, sabar dulu. Web, itu dia Vincent langsung dikeroyok masa dengan ada 3 orang di atas tersebut. Tapi masih ada Asura Aura, namun itu pun tidak bisa membuat dirinya jauh lebih bertahan. Hanya saja Persik mengamuk. Wow, rotasi cepat Rainbow. Gak bisa kemana-mana lagi, 2 kill di awal, ini mahal banget. Ya, dan juga Rainbow dengan Valentina dengan Impure Rage yang dipakai. Dan kalau kita lihat dari itemnya yang belum selesai semuanya, tapi Beatrix sudah memiliki satu Furious Hammer dan Natalia, Naomi. Rapid Boots akan ada di mana-mana. Mau nambah lagi extra movement speed, pukul Creeps atau jungle minion dan cabut aja. Lebih cepat lagi untuk dapetin target. Quantum charge soalnya ya. Quantum Charge, yes. Iya, ini enak banget dan jangan lupakan kombinasi direct Beatrix. Bisa direct Beatrix, bisa direct sama Nata juga nih. Ini quantum charge semua nih ngomong-ngomong di versi juga ya. Ya, 4 Quantum Charge lawan 4 Tenacity. Wow. Tapi turtle pertama langsung di setup. Kalau kontes retri kayaknya bisa RBL pakai Portal Point Asura Aura lebih enak. Tapi kalau zoning kayak gini bahaya juga. Buset dah, itu udah ada lagi Federasi yang langsung dikeluarkan, tapi Vincent berusaha untuk bisa mendorong masuk bagian dalam dengan adanya satu Mortal Coil, tapi Turtle menjadi milik dari RRQ. Oke. Ya, bicara soal statistik season kemarin, first blood rate-nya rendah banget buat RRQ. Tapi sekarang, RRQ terlihat sangat kuat. Dan ya, Talent prediction. Talent prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Berdua lim sekarang. kan dari tadi kalian berdua. Ini gue dipanggil-panggilin mulu nih. Halo. Halo. Prediksi hanya prediksi ya teman-teman Iya, ya. prediksi hanyalah prediksi. ya Oke. kan? Tapi pressure dari RRQ ini dahsyat banget. Goldnya udah beda hampir 1000. Ini di awal sangat-sangat berdampak banget. Dan untuk top lane ya, Kari kan butuh item ya. Betul. Di press kayak gini agak Buset, susah. Vincent nyangkut dari tersebut. Satu lagi kalau andai saja ada Pedro Esrek tambahan. Hilang, Pak. Iya. Ya, dan sekarang Kars juga sudah mulai under level buat Karsnya. Dan yang serem sebenarnya ini adalah di roadnya kan bisa armor breaker. Di follow up dengan Natalia. Dapat dia siapapun yang tebel-tebel. Makanya kan execute juga lagi kan itu make sure dia bisa dapetin kill. Nah lihat Naomi itu kayak siapapun bisa dipukul sama dia. Karena ini semuanya targetnya dia. Yap. Jadi dua orang di area tengah walaupun itu bisa nge-spill. Ya, Tapi betul. sekarang ada pertempuran lagi terjadi. Persik udah menang 2 level. Vincent! Aris. Hampir saja. Hampir saja. Kita pressure kembali ada di arah gold lane. Buset, penetrate-nya sakit banget. Jangan lupa nggak banyak nih hero yang bisa butuh kita restrict. Yap. Sementara itu untuk sekarang Rainbow diusir kembali. Disuruh menjauh dari area outer turret yang ada di Naomi. tengah. Namun sekarang Naomi. Execute. Audi plus adanya ilmu hitam execute lenyaplah sudah karena untuk sekarang lagi coba lihat Hais Amor berhadapan langsung dengan Persik sedikit lagi pintu sisa efek tahunnya tidak terkena tapi Naomi akankah dia menjadi sang eksekutor walaupun sekarang kalau dari minimap kita lihat masih ada backupan dari Red Bull. Ya, dan ini pasti akan mengindahkan juga mungkin untuk di bottom lane ya dari XP-nya yang masih berduel secara terus-terus juga. Jadi untuk RRQ mereka akan menahan selama mungkin agar Uranusnya nggak jadi item cepat. Turtle-nya di fight lagi nampaknya Kars yang ngebuka vision untuk saat ini. Namun poin RRQ lebih cepat regroup. Natanya udah datang, directnya datang dan ini bakal bahaya untuk RRQ kalau memang dia bisa maju ke depan. Yap, sementara itu sekarang Federasi Strike langsung dikeluarkan karena dua orang tadi yang terkena impactnya. Vincent berhasil mundur ke bagian belakang. Efek tahunnya begitu menyakitkan dikombinasikan dengan satu retribution. Hilanglah sudah satu turtle tersebut dan mereka juga harus waspada karena 2 detik lagi execute dari Naomi sudah akan aktif. Mungkin bisa ke arah experience juga nih karena tadi direct dan Nata lumayan bahaya. Waduh. Damage yang lumayan sakit masih bisa kabur untungnya dengan flicker. Yap. Ya, tapi itu mengusir mundur ya. Untuk Uranusnya juga meskipun memang ada efek regen, tapi itu nge-buying time agar si
Banana bisa dapetin gol juga. Yap, Hais Amor terlihat ya, dia juga cukup hati-hati banget tadi karena tidak mau melanjutkan lagi damage yang bisa dihasilkan untuk Parsha. Mundur lagi. Wah iya, dan bottom lane-nya lihat ada 2 ya, ada body system untuk di bottom lane. Dan Yap. itu kembali pressure, Uranus gak bisa motong jauh. Gua tarik loh ini hilang di waktu yang bersamaan. Rebellion mereka kehilangan tempo mereka bingung mau kemana. Yap, sementara untuk sekarang di bagian tengah, Vincent. Oke lah bisa mengejar tapi sedikit lagi Banana. Ada Persib coba untuk maju dan juga Vincent yang berhasil langsung dihilangkan. Tapi terlihat di situ Naomi mundur kembali. Ada Astraliko namun langsung saja ditutup oleh rekannya. Bahkan mid lane-nya pun bisa dihancurkan. Kars kena tahun lagi. Wah ini bener-bener ya, mereka nggak ngasih ampun sedikit pun loh. Ararki di menit yang belum masuk ke menit ke-6, mereka udah mendapatkan 3 outer turret. Iya, dan bahkan ini extra pressure-nya karena dari Naomi juga sebagai roamer, dia pegang item damage. Buset 9% saja untuk Rebellion. Sementara sekarang Persik udah mulai masuk lagi ke dalam area dari Orange Palm yang dimiliki oleh Rebellion. Tapi Vincent beserta dengan rekan-rekannya ada Orange Palm yang sepertinya sekarang udah mulai masuk. Badada. Satu yang terakhir dan Pendragon dikeluarkan dan Badada kali ini menjadi satu orang yang menjadi korban pertama di dalam tubuh Clay. dari Ararki. Flicker masuk, Skylar hampir saja dapetin kill, tapi zoning out yang diberikan akhirnya bisa ngebuka minion yang berjalan dari top lane, mid lane, ataupun dari bottom lane. Lihat Naomi masih fokus untuk inner turret di bagian top lane. Iya, dan itu dia tadi Naomi-nya meninggalkan rekan-rekan yang lain 4 lawan 5 tadi karena dia fokus untuk mendapatkan objektif juga. Jadi masih tetap meskipun hilang 1, RRQ mereka unggul objektif. Waduh ini sebenarnya killnya itu Gak gak jauh. intens banget gitu kan. Mereka memang ada kill yang diunggulin sama RRQ, tapi kayak 4 kill berbanding 1 kill. Di menit yang hampir ke-7, ini kill yang gak banyak dan perfect turtle kah untuk teman-teman RRQ? Yap. Seharusnya seperti itu karena gak ada tanda-tanda kalau akan dikontes. Yep. Karena turtle-nya pun menjadi milik dari RRQ again. Ini semua di mana-mana lihat tuh. Dipimpin oleh Versik sebagai badan, belakangnya ya udah follow up aja nanti. Yep. Masukkan damage kalian sebanyak mungkin selama dia masih berdiri sana. Dan sustain juga karena memang dari versiknya dia tahu nih dia bisa escape dengan adanya ketambahan. Buset Dakar langsung kehilangan begitu banyak SP. Tapi efek tahunnya tadi cukup menyakitkan. Astral Recall langsung dikeluarkan. Astral Recall-nya akan ditembak kemana. Tapi Audi di depannya berbeda. Gagal untuk bisa memberikan backup terhadap Hais yang berhasil langsung diamankan oleh Naomi. Karena sekarang Persiknya pun harus mundur kembali. Skylar-nya dengan satu mode runner. Siap untuk menghantarkan damage. Ada satu execute yang dikeluarkan pula oleh Naomi barusan. Ini dia Pak. Benar-benar arti dari aku bisa membuatmu sayang tanpa bertemu dan aku bisa membuatmu hilang tanpa harus menyentuhmu. Buset dah, udah semua deh. Udah semua. Udah. Sama, aku juga udah semua. Akhirnya tetap pisah. Oke. Dari deretan item yang sudah terlihat juga Beatrix sudah mulai mengumpulkan item penetration dengan Mavic Roar yang dibuy. Tapi Kari lihat, tertahan dia. Harus play dulu ke Steel Leg Plate. Belum punya Win of Nature. Dan ini tertinggal sangat jauh sebenarnya ada gold gap 2000 untuk gold lane. Masalahnya semuanya ke kanan om goldnya om. Ya, semuanya memang benar-benar ya objektifnya sih. Ini semua dikuasai oleh RRQ sekarang ya. Mungkin dimulai dari Rebellion Gian ya. Tugas mereka adalah dimulai dari bagaimana mereka bisa membersihkan Naomi terlebih dahulu. Yap, sementara sekarang Persik ada Asura Aura tadi keluarkan portal. Koi lagi harus mundur terlebih dahulu. Skylar di biru Banana. special tapi Astral Recall-nya sementara sekarang Banana berhasil dihilangkan begitu saja. Agak sedikit offside nampaknya dari Banana. Bisa langsung dipanis juga Naomi. Ini menjadi pressure nih, tanda seru untuk Audi, untuk Hais dan juga Rainbow. Ini benar-benar bahaya banget. Mereka harus sibuk untuk mencari, mereka harus tahu dulu posisi dari Naomi-nya ke arah mana. Dan untuk fight sekarang 4 lawan 5, Rebellion harus coba buka vision. Ya, tapi satu PR untuk RRQ adalah mereka tidak akan bisa menggunakan Banana sebagaimana biasanya. Karena di sini Banana bertugas untuk membuka team fight dan kita tahu bagaimana team fight dari Dairot sendiri. Ini gak terlalu bagus ketika semua skillnya dia sudah habis. Oke, Lord yang pertama udah terbuka kali ini. Sepertinya metode mirroring lah yang paling cocok untuk Rebellion untuk saat ini. Perbedaan gold yang begitu jauh menurut gua bikin Rebellion nggak boleh kontes ini. Yap. Mereka udah sulit banget Pak untuk menekan. Hanya bisa meledek kejual bahkan Kar sendiri sekarang di bagian tengah. Ingin masuk ke area tersebut saja. Belum masuk ke area river tengah loh. Lenyap. Ya. Dan yang buat ngeri sebenarnya RRQ ya mereka tadi lagi mau di mirror, tapi mereka cepat juga untuk membaca hal tersebut dan mereka bisa nge-clear di top lane tanpa harus kehilangan torrent. Buset sakit juga tuh. Rena Rapatinya nggak kena ke arah siapapun andai tadi kalau kena. Cuman sekarang Kars punya Oracle. Oke. Maka Oracle memang akan membantu ya. Karena secara ada cooldown dan juga ada efek regen tambahan yang bisa diperoleh dari Oracle sendiri. Tapi untuk burstnya Naomi ini harusnya lebih daripada cukup. Yap.
Di akhir dari minggu ini Rebellion sepertinya kehilangan Artavi. Kita belum tahu apa. Sakit. Bila satu game ini dibawa ke area late game akan seperti apa lagi pertahanan, akan seperti apa lagi serangannya. Karena sekarang Persik udah mulai maju. Renner Rapati nggak kena lagi. Ya, semua pasif dari turretnya udah mulai hilang. Dan defense sebenarnya masih ada Novaria juga untuk high ground-nya. Tapi Lordnya langsung di-commit. Lordnya udah mulai masuk ke area bawah. Satu base utamanya, satu base turretnya. Udahlah sembilan bagi saya, tapi base utamanya udah dalam ancaman. Astra recall tadi di bagian belakang, gak kena karena siapapun. Kars langsung pasang pada di bagian depan. Persik belum mau maju ke tapi Kars terkena satu Renner dan sangat-sangat menyakitkan. Top lane-nya juga langsung di-press, minionnya harus di-clear. Kali ini Rebellion mulai tersudut. Namun RRQ juga harus hati-hati. Ini best dari Rebellion. Dia nggak boleh terlalu overcommit karena punishment bisa aja dilakukan. Benar, selama masih ada ODDC, masih ada efek slow yang bisa diberikan. Dan ini harus hati-hati banget kalau mereka memang mau komit, mereka harus bersamaan, jangan sendiri-sendiri. Wow, satu lagi Feather Ice Strike. Tapi ada Asura Aura tadi seperti yang udah berhasil untuk mencapai dan juga di virus base dikeluarkan. Vincent masih berhasil kabur dari tersebut, tapi ada satu base lagi berhasil langsung dihilangkan. Sementara untuk Persik lagi Epitesa Persiknya masih berhasil kabur dari tersebut. Namun untuk sekarang masih ada Kars yang berusaha untuk bisa maju ke bagian depan, tapi Kars sendirian saja di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang dan Persik kali ini menghilang. Bandana pun langsung menghilang. Satu untuk dua orang dari Ararki. Tapi dari Skylarnya berhasil kabur bersama. What? Itu dia Astral Recall dari Audi. Tembakan yang manis dari Astral Recall dan kali ini Clay yang masih dicari. Masih ada di posisi aman. Dicari ternyata dan Clay-nya ketemu masih bisa wings by wings. Awas Astral Recall. Astral Recall, Audi. Oke, dia nggak ada vision. Oke, Audi. Tapi sekarang Audi bertemu dengan Naomi ditembak lagi. Wow, ini dia. Yang kita bilang tadi bahwa dari RRQ mereka harus berhati-hati ketika ingin naik ke atas. Karena dengan adanya Astral Recall yang bisa mencicil juga, adanya juga Astral Meteor nantinya. Membuat ya pergerakan dari RRQ akan sia-sia, apalagi mereka belum punya atau tidak memiliki healer di sisi mereka. Yap, dan oke, mid dan bottom lane-nya hancur. Pressure dari super minion masih ada untuk para RQ. Tapi masalahnya Naomi ini bebas banget loh. Ketika ada yang harus defense landing jauh di bottom lane, Naomi bisa nge-pick off sekalipun itu Kars. Dibantu dengan banana harusnya bisa. Oke. Yap, sementara untuk sekarang tuh lihat tuh. Ih, sneaky picky saja Skylar. Virus Passion, Feather Ice Strike. Naomi masuk di bagian belakang mencoba untuk bisa mengatakan damage, tapi tadi execute dan dikeluarkan. Malah sekarang Naomi terjebak. Ada satu lagi. Di Virus memang tadi tempatnya berbeda, tapi Skylar Renner sudah langsung keluarkan. Haskell pun kali ini dimiliki oleh sekali itu tapi Persik meledaklah sudah tubuhnya terkena speedy leg bila sudah diaktifkan oleh Kari itu sendiri. Wah, Versik hilang, Naomi hilang. Lord yang terbuka, momen yang tidak baik pastinya untuk RRQ. Langsung setup ke arah Lord tanpa ragu kali ini RRQ. Harus menerapkan Lord kali ini. Wow ya, sini dia. Dimana memang tadi ada miscalculate mungkin dari Naomi ya. Dimana itu adalah keunggulan ketika sudah memiliki item bagi Uranus. Oracle yang membuat dia tidak langsung terburst down. Mungkin ini efek terlalu lama tadi untuk melakukan push dan agak sedikit maksa Iya, di area betul. mid lane ya. Ya, bahkan dua kan yang harus hilang tadi. Dimana Kars akhirnya kembali utuh juga dan sudah Uranus ya bahkan sudah punya Blade Armor bersama dengan Dreadnought Armor. Jelas. Sustain untuk hero-hero physical seperti yang dibawakan oleh RRQ sekarang 4 tipe fisik. Wah, dari goldnya sih kerasa banget loh. Tadi semuanya condong ke arah kanan. Sekarang Valentina udah menang, dari Novaria juga udah menang dari segi goldnya. RRQ harus hati-hati nih untuk defense kali ini. Sementara sekarang di area tengah pun dengan ada satu weapon yang kabinet, Header Enter terlebih dahulu, Lordnya berjalan bagian atas, ada lagi satu. Sakit banget loh Astral Recall-nya. Udah langsung kena karena tubuh Clay hilang berapa bar loh itu. Clock of Destiny like Detergent tadi. Ya, burst damage yang memang akan dicari oleh Audi juga. Walaupun dia roamer. Dan jangan salah ketika Novaria ini ada di roamer, ada dire hit yang mungkin juga digunakan. Dan itu bisa nambah lagi damage-nya. Sementara sekarang Lord ada di bagian atas. Astral Recall-nya sudah terlihat Persik. Ada di area tersebut. Mau pergi ke arah mana karena dia harus mundur lebih dahulu. Vincent sekarang levelingnya udah semakin dekat lagi. Rainbow ingin maju ke bagian depan sedikit lagi. Petrisa dimiliki. Namun sekarang Vincent karena ada Naomi yang siap untuk langsung melompat habis. Satu player tersebut legap dengan execute yang dia keluarkan. Vincent hilang, 4 member tersisa. Dan Naomi masih nge-scout. Mereka mau lebih, RRQ masih mau perang. Gak dikasih lepas dan tanda serunya udah mulai muncul. Ya benar sekali. Tapi 4 player yang dimiliki oleh Rebellion. Mereka masih sempat untuk bisa pulang dan juga pergi untuk masuk ke dalam area defensifnya. Oke, dan bahkan Purple jatuh ke tangan Versik, tapi itu dia tanpa Vincent sekarang. Masih akan bisa ditunggu pastinya ya, karena gak ada objektif lain yang bisa diambil oleh RRQ. Tapi tempo permainan kembali berubah dan terreset.
Dan mungkin berkat kehadiran dari Naomi juga yang bisa scouting ya setelah adanya tim fight yang bisa digunakan oleh RQ yang ini membuat Rebellion mereka sangat berhati-hati sekali untuk bisa maju juga dan harus bisa menjaga positioning di belakang terutama untuk ODTG. Outnya bagus tapi tadi dari Rebellion. Dia Yep. benar-benar bisa kabur dengan barengan, jadi nggak ada yang kepikop sama sekali sama Naomi. Sekarang Vincentnya udah aktif kembali, udah respawn kembali. Goal difference by UBS Goal. Yes, dengan goal difference-nya masih dipegang oleh Skyler ya sementara waktu memang. Tapi semakin lambat laun seperti ini seharusnya Rebellion Zion mereka punya chance untuk bisa buka map terlebih dahulu dengan adanya Cars. Uranus yang sudah punya item ini akan menjadi tumpuan utama bagi Rebellion Zion. Dan belum lagi sebenarnya pasangan yang dicari oleh Rebellion adalah bagaimana carry dari Hais akan bisa nge-meltdown hero-hero tebal seperti adanya si Versik, Red Dia, atau bahkan dengan Banana. Banana ini beda banget kalau gameplay dari Daron. Tim fight besar, dia sekali keluar source skillnya habis, gak ada yang tumbang, bakal dibalikin langsung. Akan sulit untuk keluar dari area pertempuran ya Om. Ya, itu sering kita lihat ya, dengan user-user dari Daron juga. Masalahnya untuk landing jauh sekarang Rebellion dia punya Uranus gitu kan, bisa manjangin lane. Kalau dari RRQ dia terpaksa Naomi yang mau nggak mau dia harus bisa kontrol landing jauh walaupun super minionnya memang masih ada di arah RRQ. Dan untuk Lord kali ini langsung ditarik nih. Versik dia bisa pegang Lord ini selama dia mau. Dia punya Guardian Helmet, dia punya pasif yang mendukung juga. Oke. Tapi untuk Banana, Immortal apakah bisa menjadi pilihan nih? Ya, ini tergantung dari Banana kalau memang kena ya dari bisa strike dia nanti. Atau mungkin dengan Naomi yang sedang split secara terus-menerus. Shit, ini kena poke aja sakit banget loh itu. Yap. Dan Kars pun masih berusaha untuk bisa mempertahankan terus ya. Oh, Sak kelihatan. dari yang dia miliki. Ketahuan. Hanya saja ketahuan barusan. Naomi-nya udah mulai kedeteksi. Dikejar sama Audi juga tadi dan di commit mungkin Buset. Buset itu sakit banget loh, Buset. damage-nya masuk ke Kars loh. armor break dan Iya. basic attack dari Nibiru. 2 kali loh itu tadi. Tapi ya langsung heal juga, regen lagi. Clay-nya berhasil terkena satu. Astral recoil begitu menyakitkan. Yap. Dan ini yang nggak boleh dilakukan oleh RQ adalah menahan selama mungkin sebenarnya. Karena mereka tetap akan bisa dicicil dengan damage dari Novaria. Tapi pressure bawahnya menang nih RRQ nih. Yap. Bawahnya harus di-clear dulu, harus ada satu orang yang clear bawah dan ada Naomi yang siap makan juga. Yes, siapa yang bakal pulang sekarang? Yap. Karena sekarang kalau kita lihat dari minimap mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Oh, Akankah Vincent. Naomi-nya mau langsung nge-end ke arah base tapi ternyata tidak karena dia berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player yang mencoba untuk pulang Sakit. tapi Federalize Strikers-nya langsung ingin pulang dan juga udah ada konsekuensi tapi ternyata tidak. Ada penetrate guna untuk menutup jalan pelarian ataupun jalan kedatangan dimiliki oleh pemain dari Rebellion Zion. Rapi banget tadi dari RRQ, ngezoning Clay-nya langsung muter ke belakang biar bisa ngasih damage dan tadi ada satu posisi Audi yang harus mundur Ya. buat nge-clear bawah. Nah, itu bagus banget memang. Kan dari wave management yang dilakukan oleh RQ juga karena ada 2 wave yang jalan ke bagian bawah tadi. Yang membuat ya sedikit damage atau berkurangnya damage dengan tanpa kehadiran ODTZ. Gak bisa nge-reveal positioning dari lawannya di depan. Oke, dari segi item, nah ini nih. Yang tadi sempat dibahas juga kan, Dire Hit ini bikin damage-nya nanti lebih maksimal lagi. Ternyata nggak pakai Clock of Destiny. Ya tapi entah lah ya. Aku ngeliat ada 2 emblem support loh yang pakai oleh RQ. Parsianya ini pakai favor loh. Ya itu buat ada aja kali Om. buat ada aja sebenarnya. Kalau favor nggak bisa di-trigger sama Parsi juga. Bener emang. Tapi ya untuk sekarang defense dari Rebellion, dia punya Novaria yang bisa menjadi kunci utama defensif bagi mereka. Wah, Federalize Strike yang langsung diopen begitu saja Kars. Mundur kembali Vincent berusaha untuk bisa menghilangkan satu wave ini dari bagian tengah. Tapi Lordnya berusaha untuk masuk ke bagian dalam. Akankah ada penetrasi ataupun Nibiru yang langsung dikeluarkan oleh Skylar. Karena sekarang mereka udah kehilangan satu Lord tersebut. Area defensifnya masih bisa dipertahankan oleh Rebellion. Kars memasang badan di depan. Masih bisa bertahan Rebellion. Dan untuk pushnya, entah kenapa RRQ seakan-akan hanya berempat. Naomi ini nggak bisa main terlalu dalam. Iya. Dia nggak ada boost buat trigger pasif. Betul, kecuali kalau ada boost yang tiba-tiba muncul ya di base dari Rebellion Zion. Ini membuat RRQ sangat sulit untuk bisa maju. 4, bahkan bisa dibilang 3 lawan 5. Karena kalau daerah juga salah buka, dia miss positioning, itu bakal ke-punish langsung. Gak ada lagi skill escape. Dan ya hanya akan mengandalkan flicker. Memang ada 4 quantum charge buat RRQ. Tapi untuk trigger quantum charge sendiri, ini harus ada basic attack yang kena ke lawan. Ya. Dan dari players gold by best gold kita masih dipegang oleh Skylar. Tapi sudah mulai disusul juga di mana ada Hais bersama dengan Kars yang ada di atas sana. Masalahnya Naomi ini susah banget gerak sekarang karena udah mulai berkumpul dari Rebellion dan lihat dari Audi. Ini semua boost itu di skill sama dia. Pokoknya dia punya skill apapun itu dikeluarin ke arah boost. Benar-benar pengen nge-secure posisi dari teman-teman Rebellion semua. Ya, dengan 4 physical juga lebih mudah untuk build defense-nya ya. Karena hanya akan membutuhkan 1 Athena Shield untuk meredam damage Feather Air Strike.
Dan kali ini ya dari RRQ ya mau gak mau mereka mungkin akan mengurus dulu, ngerapiin lane-nya sembari menunggu lagi evolve lore. Tadi lore-nya belum evolve juga. Oke, sementara untuk sekarang mereka semua masih dalam tempo yang sangat lambat sekali. Karena sebenarnya apapun bisa terjadi ya dengan kondisi kayak gini. Killnya sama-sama 7, goldnya juga bedanya dikit. Jadi dua-duanya bakal safety banget mainnya. Nobu 1 kali skill. Wow. Sakit banget itu, harus jaga-jaga jarak. Takut miskalkulasi ntar tumbang 4 lawan 5. Rebellion bisa balikin keadaan. Beberapa second ke depan terlihat sudah pergerakan Naomi akan pergi ke arah mana. Barusan Astar Recall kembali tembakan. Belum mengenai ke arah siapapun. Glowing One sekarang dimiliki oleh Audi. Dahsyat lagi. Ya tapi sekali lagi ya dengan satu shadow strike yang diberikan tadi oleh si Rainbow itu kan dia bisa 2 kali kan. Masih ada Arcane Shade-nya lagi dan itu yang membuat ya hero-hero tipis semacam Naomi sekali ke gap aja dia tumbang. Ini langsung shifting lagi. Tadi Naomi sekali pecah kebalik langsung dipegang semuanya sama Rebellion. Benar-benar. Dan sekarang Nipus juga bisa jadi nih salah satu metode yang cukup bagus untuk RRQ. Pressure dari super minionnya ini benar-benar enak, mid dan juga bottom lane. Lordnya dipegang. Versik bisa pegang Lordnya lama dan pressure-nya selalu akan ada di RRQ. Sementara untuk sekarang satu Little Wanderer lagi udah langsung diambil, berarti terlihatlah sudah siapa saja yang akan bersembunyi di daerah tersebut. Namun sekarang Banana sudah terbakar pula. Tapi Lord masih dihajar oleh Naomi. Persik ataupun tapi Naomi depan berbeda Federasi langsung dikeluarkan dari Winter Trencher kali ini. Clay langsung berpindah tempat dengan adanya satu lagi Wings by Wing yang dia miliki. Mereka semua langsung berpindah. Tyler. Fokus, ada satu. Tara berhasil dihancurkan pula. Tapi Vincent sekarang 1v1 situation bersama dengan versi di area dari Lord. Banana akankah langsung dia diusir mudah ataupun dibuat semua mereka agar tidak bisa mendekat ke bagian bawah. Tapi Rainbow berhasil mendapatkan pula karena dari Clay. Bahkan pada diusir pun dia jauh banget ke bagian belakang dan juga untuk Versiknya. Immortalnya pecah. Dan di bagian bawah coba lihat ada sampai final langsung dihilangkan tapi Versiknya gagal untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Dan Vincent berhasil mendapatkan Lord serta Versik ditumbangkan. Rebellion Zion mulai memegang kendali. Lord bisa diamankan. 2 member yang hilang RRQ fokus untuk melakukan defense mengandalkan Skylar, Banana dan juga Naomi. Wow, itu dia damage yang sangat-sangat besar sekali dari Valentina, bahkan menginjak sampai late game seperti ini. Satu semburan Valentina semburat lawan-lawannya juga. Dan ya efek Terrify memberikan damage ekstra. Naomi. Yap, tapi Naomi merusak momen, menghancurkan momen, dan sekarang Naomi pun dibalaskan. Wah, ini yang hilang Heist. Satu lumayan banget basic attack dari Heist ini bisa ngancurin turret dan press ke arah top lane-nya tetap tidak kendor. Yap, tapi Rainbow langsung dipukul mundur bagian belakang dengan Federasi langsung keluarkan, sakit banget. Lordnya berhasil menabrak, Pan sudah menghancurkan satu bestar Banana. Ada Penetrace dikeluarkan Banana, akan bisa bertahan karena sedikit lagi bisa walaupun dia masih memiliki Immortal. Tapi Vincent berusaha untuk bisa masuk ke bagian depan dan juga menghancurkan satu bestar yang ada di area tengah. Tapi pertempuran yang masih belum berhenti karena Versik yang mulai maju pula. Ada Mortal Coil, efek tahunnya gak efektif, gak kena karena siapapun karena mereka didorong mundur. Masih bisa di defense, RRQ juga menolak kalah. Out yang sangat bagus, Rebellion Zion. Dia bisa keluar dengan baik, mereka nggak berpisah sama sekali, nggak ada celah untuk pick off. Walaupun dari RRQ mereka sempat ingin membalikan keadaan. Dan untuk saat ini 2 best turret hilang, top lane dan juga mid lane untuk RRQ mulai setara. Tersisa di bottom lane doang. Super minion dari RRQ masih menang untuk bottom lane. Ya, dan menurutku thanks to Naomi juga tadi ya yang berhasil untuk mendapatkan Heist dengan tanpa adanya damage dealer basic attack marksman. Pada concern damage dari Rebellion Zion yang membuat mereka akhirnya harus tertahan dan merelakan Lord tadi. Tapi ini dia reset point bagi Rebellion Zion. Mereka akhirnya unggul setelah tertekan dari early tadi. Dan sudah waktunya mungkin untuk pemain-pemain RRQ sedikit lebih bersabar karena Kars belum bisa ditumbangkan lagi. Itemnya lebih daripada cukup. Dari early game dia terpick up hanya 1 kali. Apalagi semakin late game dengan membawakan Brave Smite bakal lebih deres untuk menambahkan full HP dia. Itu Winter juga nih dari Versik ya. Yap. Dan dari Replay mungkin kita tahu juga nih, fight-nya tadi panjang. Ya, sangat panjang sekali dan ya semuanya ketika sudah ke reveal, Naomi masih ada di posisi belakang dan semuanya bisa di zoning out. Skylar yang dipaksa untuk mundur ke belakang tadi dan nggak bisa mendekat karena ya diganggu. Ars nggak tumbang sama sekali, distraction dia membuat pemain RRQ di zoning out oleh dia seorang diri. Oke, sangat menarik pastinya. Dan sekarang tempo permainannya mulai turun lagi. Dari keduanya harus sangat berhati-hati. Masuk di menit 24 yang hampir 25. Siapapun yang tumbang, ini bisa menjadi momentum buat lawannya.
Yes. Wah kelihatan dong satu kecamatan dari Kabut. tersebut. Tapi Persik tertinggal sendirian. Mortal Coil dikeluarkan. Astra recall tembak lagi. Persik terkena. Naomi masih stop juga dari arah belakang. Lord yang akan muncul udah jadi Lord Evolve juga nih. Ini bisa menjadi penentuan dan Audi. Wewe dia sekarang di bagian bawah. Audi yang berhasil langsung dilakukan. Menjebak ke arah stadion depan. Hanya saja ada flicker langsung dikeluarkan. Naomi pun langsung lenyap di area tersebut. Ada speedy like wheel tadi seperti udah langsung diaktifkan pula. Sementara sekarang di bagian atas. Vincent berjuang seorang diri melawan dua petarung dimiliki oleh RRQ. Tapi barusan Banana dengan seluruh kekuatan yang dimiliki belum bisa menembus seluruh pertahanan yang dimiliki oleh Vincent. Tapi sekarang Feder Ice Strike dikeluarkan pula. Ditutup habis-habisan. Skylar bahkan ada di bagian depan demi bisa melakukan poking dan Vincent yang coba untuk mundur. Wah sakit banget tapi efek tahunnya tadi nggak kena karena siapapun. Tapi barusan ada energi impact Kursa Clay kena langsung ke arah dua orang. Karsnya berusaha untuk bisa menghancurkan langsung ke arah Clay ataupun mendorong mundur Clay. Tapi sakit banget ada Immortal yang pecah. Karsnya bisa ke selamat dari tersebut ditembak langsung. Tapi Amor dengan WW dia diaktifkan aja saja sekarang Hais. Hais ada di area terdepan dan hampir saja dia bisa menggagalkan seluruh upaya yang dimiliki oleh Naki. Tapi malah dirinya yang pakai bola dan lenyaplah sudah. Kars untuk kesekian kalinya Skylar flicker maju ke depan. Vincent Dikejar. ada di virus. Mereka ingin one strike push karena Vincent masih berusaha dengan Asura Aura dan juga digagalkan begitu saja. Ditembakin Skylar masih butuh video tapi Skylar ada rainbow di area tersebut dan agak-agak ngilu untuk sekarang. Vincentnya hilang. Masih bisa Winter, masih bisa bertahan namun Vincent tetap harus hilang menyisakan dua member kali ini Rainbow. Bisa dapetin ke arah Clay. Clay masih bisa bertahan dan retreat sudah. Rebellion Zion masih bisa defense kembali. Wow, Rebellion Zion. Mereka masih bisa bertahan tapi Rainbow. Sering lagi yang tersisa ada satu web di bagian bawah tapi Bisa. dihancurkan aja saja Besnya 2-0 RRQ. RRQ bisa megang kendali base yang terekspos. RRQ di awal musim bahkan sebelum musim MPL berjalan mereka sempat tidak diunggulkan, mereka sempat dicemooh habis-habisan. Tapi sekarang mereka membuktikan kalau RRQ patut diandalkan dan masih berada di jalur kemenangan. Raja dari